Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Angkatan 15 gelombang ketiga peserta Latsar CPNS Polri tahun 2022. Kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber yang berbeda dari generasi yang berbeda pula. Wawancara ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Bapak Laude Muhammad Indra Febrian. Beliau menjabat sebagai Banung Urtoring Subak Dumasan Itwasda Polda Sulawesi Tenggara. Saat ini kita akan menginterview beliau mengenai pengertian apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu di era sekarang ini. Baik rekan-rekan, selanjutnya mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Halo Bapak Indra. Halo. Siap. Sehat Pak? Sehat selalu, luar biasa lah. Ya. Mohon izin ya waktunya sebentar Pak. Ini Pak, saya mau bertanya beberapa hal tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Ya. Menurut Bapak, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan. Siap. Pendapat pribadi kan? Siap. Ya. Kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu sebenarnya konsep kesadaran diri. Siap. Ya, yang mana kita harus tahu lah. Kita bisa bersyukur lah. Kita bisa hidup di zaman sekarang ini. Siap. Yang nggak ngangkat tongkat. Siap. Nggak pakai bambu buat perang. Siap. Ya. Artinya kita harus paham betul bagaimana perjuangan pejuang kita dahulu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Itu kan maksud saya begini Pak. Dulu kan itu Pak pejuang saat dulu kan untuk memerdekakan Indonesia mereka butuh perjuangan seperti Bapak bilang, angkat tongkat, angkat senjata untuk berjuang. Tapi kalau sekarang ini kan Indonesia sudah merdeka Pak ya. ya, betul. Kalau menurut Bapak di era sekarang ini wujud bela negara itu seperti apa? Untuk di era sekarang ini ya pertanyaan yang bagus sebenarnya itu. Betul. Untuk di era sekarang ini bukan yang seperti saya katakan tadi, bukan berarti kita harus angkat senjata juga, enggak. Untuk sekarang ini ya. Iya Pak. Di era sekarang ini kita harus lebih bersyukur lah. Iya. Sadar diri lah, begitu. Maksudnya dengan apa yang kita lakukan, dengan cara kita disiplin, dengan cara kita menghormati sesama masyarakat, dengan kita menjaga ketertiban, itu salah satu bentuk bela negara menurut saya pribadi ya. Iya. Karena dengan semua itu kita bisa tetap aman seperti sekarang ini, kondusif seperti sekarang ini, cuma karena kesadaran diri. Ya. Jadi untuk yang seperti itu sebenarnya, marilah, maksud saya dengan video yang seperti ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersyukur. Ya. Bersyukur dalam artian kita hidup bukan di era 1928 yang masih zaman penjajahan. Kita sudah tahun 2000-an loh. Ya, di era sekarang ini cukup kita disiplin, cukup kita menjalankan aturan-aturan yang ada, kita sudah termasuk dalam bela negara. Ya mungkin begitu mungkin Pak Kadri ya. Siap. Betul, bagus sekali jawaban dari Bapak. Oke, baik rekan-rekan, itulah tadi interview wawasan kebangsaan dan bela negara langsung kepada Bapak Indra. Baik rekan-rekan, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, ada apa? Jadi Bu, perkenalkan nama saya Sylvia Pustiani Tias. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sedikit tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah siap. Silakan Mbak, monggo. Ya, begini Bu. Saya ingin tahu pendapat Ibu tentang apa sih sebenarnya arti wawasan kebangsaan itu menurut Ibu? Wawasan kebangsaan menurut saya itu adalah
cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian dalam mencapai sebuah cita-cita nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu Mbak jawaban saya sebisa saya ya. Oh iya, itu menurut Ibu ya sudah Iya. bagus Bu. Itu memang banyak sekali arti wawasan kebangsaan itu sebenarnya ya. Untuk pertanyaan yang kedua, ini menyangkut kepribadian keseharian Ibu. Kegiatan apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkup profesi Ibu nih sebagai ASN? Apa aja tuh? Di lingkungan keluarga dulu ya Mbak. Di lingkungan keluarga kami bisa mewujudkan mengajak anak-anak beribadah tepat waktu dan membuat seragam batik untuk keluarga. Jika ada event-event apa itu kita pakai bersama. Ya. Kemudian menjaga lingkungan tempat tinggal kita tetap bersih dan rapi, itu di dalam keluarga nih Mbak. Kemudian untuk di lingkungan kerja saya sehari-hari selaku ASN, saya selalu absen ke kantor itu tepat waktu. Kemudian dalam bekerja kita laksanakan dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat dan untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kerja saya Mbak. Begitu Mbak, mungkin ada kurang atau gimana? Monggo. Sudah bagus sekali Ibu. Ya sudah itu saja Ibu yang ingin saya tahu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Iya, sama-sama Mbak Bapak Mbak. Semoga sukses selalu Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya mau menanyakan terkait pendapat Bapak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita masuk ke pertanyaannya. Menurut Bapak, apa sebenarnya arti wawasan kebangsaan secara pribadi? Secara pribadi, wawasan kebangsaan itu sebenarnya ketika kita mengamalkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu saja sih menurut saya ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 harusnya sebelum itu semua harusnya kita mengenal namanya norma-norma yang kita kenal sebelumnya, yang terutama adalah norma agama. Itu saja menurut saya. Dan izin Bapak, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan sikap bela negara baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kantor? Di lingkungan keluarga ya, kalau misalkan keluarga sih ya salah satunya kan istri saya juga sebagai seorang pendeta, saya sebagai ASN ya, yang pastinya di dalam lingkungan keluarga kami selalu menerapkan yang namanya norma agama itu saja. Kalau misalkan untuk yang di keluarga itu ya harus diterapkan juga ke dalam diri anak-anak. Selain saya, istri dan anak-anak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, menurut Bapak langkah apa yang harus dilakukan generasi muda agar dapat memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara? Nah, kalau menurut saya sebenarnya kita itu seperti yang di awal tadi, harus apapun yang kita lakukan harus berlandaskan kepada Pancasila, itu saja. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ya sila pertama kita Yang Maha Esa. Jadi kita harus bukan sebagai ateis, kita harus beriman. Ada enam agama di Indonesia yang diakui. Seharusnya kita memeluk salah satu
bukan sebagai analis. Menurut isu, banyak masyarakat kurang memahami pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagaimana menurut Bapak? Itu sebenarnya karena kita itu kurang dalam hal satu membaca, itu saja. Membaca itu sebenarnya sangat penting bagi kita. Itu kalau misalkan saya seperti saya menempuh pendidikan, memang saya bisa menempuh pendidikan sarjana ekonomi, tapi untuk sarjana ekonomi itu kita harusnya membaca buku-buku ekonomi semua. Kita nggak bisa yang namanya menerapkan suatu ilmu itu untuk satu ilmu itu saja. Sebenarnya kita tuh banyak loh sebenarnya buku-buku itu yang sebenarnya harus kita pelajari. Kita semakin kecil ketika buku-buku di suatu perpustakaan itu kan banyak, kita memang nggak sanggup mempelajari semua buku-buku itu, walaupun di dalam prinsipnya seharusnya buku-buku itu bisa kita nikmati semua, kita pelajari semua. Itu sebenarnya kita kurang membaca. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak ada tidak tantangan dan hambatan terkait dengan bela negara di lingkungan masyarakat itu seperti apa mendapat dan bagaimana menyikapinya? Sebenarnya kalau misalkan konteksnya bela negara itu apa sih sebenarnya? Yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan tentang yang norma-norma agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Terus kenapa pendidikan sekolah itu harus menekankan Pancasila, PPKN, PMP dulu sih seperti itu. Sekarang saya konotasi pendidikan Pancasila apakah masih dilakukan sekarang? Harusnya itu dilakukan dari sejak dini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bela negara. Bela negara itu artinya kita membela negara dengan segala hal-hal yang ada pada diri kita. Nah, tapi saya kurang tahu kenapa nggak ada lagi yang namanya apa itu, pelatihan militer apapun itu. Misalkan ketika kita perjabatan, nggak ada kita dilatih yang misalkan apa gitu, angkat senjata, bela negara itu apa sih? Harusnya sekarang boleh nggak kita membayar, misalkan ada suatu perang, ada suatu penjajah datang, mungkin yang akan datang kemudian lagi, boleh nggak kita angkat bom runcing lagi, atau boleh nggak kita pegang senjata, atau gimana caranya kita tuh semua warga sipil tuh berhak nggak pegang senjata itu loh. Kalau misalkan kita jajah, bisa nggak sebagai warga sipil itu memegang senjata, diperkenankan nggak? Itu loh yang sebenarnya kita tuh selama ini nggak pernah tahu loh. Itu sebenarnya kita harus ada pendidikan gimana cara megang senjata, gimana sih namanya itu psikologis orang yang pegang senjata itu. Boleh nggak semua orang pegang senjata? Apa harus diuji dulu psikologisnya orang tersebut baru bisa seorang warga sipil itu memegang senjata? Gitu loh sebenarnya yang penting. Kalau misalkan suatu waktu tiba-tiba kita terjajah dan dijajah lagi itu. Terima kasih Bapak. Oh iya. Cuma itu pertanyaannya. Dari video wawancara mengenai wawasan kebangsaan yang kelompok kami buat tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki sudut pandangnya masing-masing mengenai wawasan kebangsaan di Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia harus mengenal negara kita sendiri, karena Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya, bahasa, suku, dan adat istiadat, di mana kita sebagai warga negara yang baik perlu menerapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan juga berkaitan dengan sikap bela negara. Contoh sikap bela negara saat bekerja dengan disiplin waktu dan sikap bela negara tersebut dapat dimulai diterapkan dari lingkungan keluarga agar menjadi dasar penerapan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bekerja sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan peraturan yang ada di Indonesia. Demikian analisis dan kesimpulan tentang wawancara 3 narasumber dari kelompok kami. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.